Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari Program Studi Informatika NIM 220401010141, kelas IFN 11. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Sistem Jaringan 2, dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Langsung saja, soal yang pertama adalah buatlah resume jurnal dengan tema sistem jaringan. Jelaskan latar belakang jurnal tersebut, metode yang digunakan, dan apa nilai tambah yang ditawarkan pada jurnal tersebut. Baik ya, di sini saya meresum jurnal dengan judul Analisis dan Implementasi Software Defined Networking, ya, untuk otomasi perangkat jaringan. Ini adalah jurnalnya yang saya resum. Baik ya, untuk latar belakangnya, penggunaan jaringan komputer semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk jaringan kabel maupun nirkabel. Administrator jaringan sering menghadapi tantangan dalam mengelola dan mengkonfigurasi perangkat jaringan secara manual, eh, terutama pada kondisi geografis yang luas dan menggunakan banyak perangkat. Untuk mengatasi masalah ini, teknik otomasi jaringan atau network automation dengan menggunakan konsep Software Defined Network atau SDN dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan jaringan. Masuk ke metode yang digunakannya pada jurnal ini, itu penelitiannya menggunakan metode action research yang melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ada diagnosis, di mana mengidentifikasi masalah yang terkait dengan infrastruktur jaringan. Lalu yang kedua ada action planning, di mana merencanakan solusi untuk masalah yang teridentifikasi. Lalu yang ketiga itu ada action taking, di mana mengimplementasi rencana kerja. Lalu ada evaluation atau evaluating, itu menguji hasil implementasi. Dan yang kelima ada learning, di mana mengevaluasi hasil penelitian untuk membuat kesimpulan. Pada penelitian ini juga membangun aplikasi web berbasis SDN menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Paramiko dan framework Django untuk otomasi perangkat jaringan. Lalu untuk nilai tambah yang ditawarkan dalam jurnal ini, menawarkan beberapa nilai tambah. Yang pertama adalah penerapan SDN dalam aplikasi web menggunakan kontrol terpusat terhadap perangkat jaringan, sehingga konfigurasi banyak router dapat dilakukan secara optimal melalui satu aplikasi web. Lalu yang kedua itu ada hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi web berbasis SDN dapat meningkatkan efisiensi dalam mengkonfigurasi, mengelola, dan mengoperasikan perangkat jaringan. Yang ketiga ada implementasi SDN pada jaringan virtual menggunakan emulator GNS3, menggunakan bahwa menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat terhubung dengan infrastruktur jaringan melalui port SSH, memastikan konektivitas dan optimalisasi konfigurasi perangkat. Ini link jurnalnya ya. Lanjut, kita ke nomor 2, jelaskan dan gambarkan tentang VLAN. Ya, VLAN. Buatlah model sederhana VLAN dengan page tracker. Di sini buat dengan Cisco nanti kita ya. Langsung VLAN atau Virtual Location Area Network adalah sebuah metode untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang berbeda. Dengan adanya VLAN, perangkat jaringan yang sama secara fisik dapat dipisahkan menjadi beberapa grup logis berdasarkan fungsinya, departemen, dan kebutuhannya. Ya. VLAN juga memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam satu grup VLAN tanpa terpengaruh oleh perangkat lain di VLAN yang berbeda, kecuali jika ada perangkat tambahan seperti router atau layer 3 ya, switch untuk menghubungkannya. Nah, di sini
Langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Buat apa? Kita menggunakan Cisco, konfigurasi nanti dan lain sebagainya. Di sini saya sudah buat, sebentar. Ini saya sudah buat untuk di sini apa itu namanya? Untuk grup 1, ini untuk grup 2, di mana kita menggunakan switch 2960 ya, dan di sini ada perangkat PC-nya juga, PC 0, 1, 2, 3, di mana PC 0 dan 1 itu terhubung dalam satu grup switch 0, dan PC 2 dan 3 itu terhubung dengan grup 2 atau ini grup 2 di switch 1 ya. Kita akan coba ping ya atau tes untuk yang satu grup. Seharusnya kalau satu grup ini dia akan saling terhubung ya. Sukses ya. Kita coba yang bawahnya juga, sukses juga. Nah, untuk selanjutnya agar lebih ini dia harusnya antara grup 1 dan grup 2 tidak saling terhubung. Kita akan coba di sini port ini kita sambungkan dengan ini. Di sini violet ya. Violet. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti itu ya penjelasan singkatnya. Kita lanjut nomor ketiga, jelaskan dan fungsi dari core switch, distribution switch, dan switch access. Kemudian Anda gambarkan model tersebut secara sederhana. Oke ya, langsung aja fungsi dari masing-masing switch. Yang pertama adalah core switch, di mana switch utama yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan atau bagian penting dalam jaringan. Lalu ada distribution switch, switch yang menghubungkan core layer dan access layer, bertanggung jawab untuk distribusi antar subnet. Dan yang terakhir adalah access switch ya. Switch yang menghubungkan perangkat pengguna akhir, PC atau printer dan lain sebagainya ya. Nah, kita bisa lihat nih gambar ini. Pada gambar ini itu menunjukkan topologi jaringan dengan 3 switch dan 4 PC. Ya, 3 switch kita menggunakan 2960. Kemudian 4 PC di mana switch 0 itu terhubung dengan PC 0 dan PC 1, kemudian switch 1 itu terhubung dengan PC 2 dan PC 3 ya. Untuk switch 2 ini itu berfungsi sebagai core atau distributor switch ya, yang nanti akan menghubungkan antara switch yang ini tadi nih, menghubungkan antara core layer dan access layer ya. Lalu untuk switch satunya, untuk switch 1 yang ini dan switch ini digabung terhubung dengan switch 2. Kurang lebih seperti itu. Ini tampilan gambarnya. Nah, ini sudah saya buat juga di sini. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, next ya. Nomor 4, jelaskan teknologi VPN atau Virtual Private Network yang gambarkan fungsi dalam implementasi VPN. Ya, VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi yang aman melalui jaringan publik seperti internet. VPN bekerja dengan mengenkripsi data dan dikirimkan antara perangkat pengguna dan server VPN, sehingga data tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini saya buat ya. Ini dia. Saya buat. Kita langsung aja di sini. Kurang lebih sih pada gambar ini menunjukkan di mana topologi jaringan yang terdiri dari 2 router ya. 2 router, 2 switch dan 4 PC. 4 PC di mana router 0 dan router 1 ini terhubung melalui koneksi serial. Yang ini ya. Koneksi serial yang memungkinkan komunikasi antar kedua jaringan yang terpisah.
Lalu switch 0 dan switch 1 masing-masing menghubungkan dua PC. Yang switch 0 ini menghubungkan PC 0 dan 1, switch 1 ini menghubungkan PC 2 dan PC 3. Ya. Lalu jaringan ini juga memungkinkan komunikasi antar perangkat di masing-masing switch melalui routing ini ya. Jadi nanti mereka ini bisa saling terhubung. Kalau tadi VLAN itu mereka tidak bisa terhubung antara beda switch, kalau ini bisa terhubung dengan bantuan dari si router ini. Dan nantinya akan dilakukan konfigurasi IP pada PC di sini, dan juga router diperlukan agar perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Untuk meningkatkan keamanannya, VPN dapat diterapkan antara kedua router dengan mengkonfigurasi IP sekunder ya. Lalu PPTP untuk VPN juga untuk mengenkripsi komunikasi antara kedua lokasi yang terpisah dan memastikan data yang dikirimkan tetap aman melalui jaringan publik. Dan yang kelima, kita next soal kelima, yaitu jelaskan tentang network security dan bagaimana pendapat Anda terkait dengan implementasi network security yang baik. Keamanan jaringan adalah sekumpulan kebijakan, prosedur, dan alat yang dirancang untuk melindungi perangkat dan data dalam jaringan dari ancaman yang bisa merusak, mencuri, atau mengakses data secara tidak sah. Tujuan utama dari keamanan jaringan adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi di jaringan komputer. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam keamanan jaringan. Yang pertama ada firewall. Firewall ini mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar untuk membatasi akses yang tidak sah, melindungi sistem internal dari ancaman eksternal. Lalu ada intrusion detection system ya, atau IDS, di mana alat ini itu berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah perilaku mencurigakan atau berbahaya di jaringan. Lalu ada access control list atau ACL. Ya. ACL ini mengatur hak akses pengguna atau perangkat ke sumber daya jaringan. Lalu memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Lalu ada encryption. Encryption ini adalah proses pengamanan data yang ditransmisikan melalui jaringan dan mengenkripsi informasi sehingga hanya penerima sah yang dapat membacanya. Nanti dia akan menerima kuncinya. Lalu ada virtual private network. Ya, di sini VPN ini menyediakan koneksi yang aman antar jaringan yang terpisah dengan mengenkripsi komunikasi yang terjadi di internet. Lalu mengenai implementasi keamanan jaringan yang baik, itu menurut saya penerapan keamanan harus bersifat menyeluruh dan berlapis, ya, yaitu dengan menggunakan berbagai metode dan alat untuk memastikan perlindungan bukan hanya untuk mengandalkan satu solusi. Nah, di sini ada beberapa prinsip penting yang diterapkan dalam keamanan jaringan yang cukup efektif ya. Di antaranya ada keamanan multilapis, lalu ada pembatas akses, yang ketiga ada pemeliharaan dan pembaruan, yang keempat ada pemantauan dan audit, dan yang kelima adalah pelatihan pengguna. Ya. Dengan implementasi yang tepat dan terintegrasi, keamanan jaringan dapat membantu melindungi data dan mencegah serangan berbahaya, serta memastikan kelancaran operasional jaringan dalam sebuah organisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.